Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi untuk pertemuan kita di kuliah kita hari ini, Ibu tidak mengajar sendirian. Jadi Ibu membawa tim teaching. Yang pertama ada Ibu Cahaya, terus ada Bapak Kurniawan, ada Bapak Dapa, dan juga ada Ibu Rusda. Jadi sebelum kita mulai, anak-anak kita berdoa ya. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran hari ini. Jadi, gimana libur lebarannya? Seru nggak? Kurang atau gimana? Ya, lebaran juga ya nak. Siapa namanya? Ibu lupa. Sekali oke ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira anak-anak sekalian ada yang masih ingat nggak? Kira-kira kita belajar apa sebelum lebaran nih? Ibu kasih clue ini tentang ini clue-nya. Kira-kira dia masih ingat nggak? Kira-kira, ya, Ibu mau tanya. Kira-kira ada yang tahu bagaimana kebudayaan masyarakat Makkah dan Madinah sebelum datangnya Islam? Jahiliyah, betul. Siapa namanya Mak Ainun? Oke, bagus sekali ya anak-anak, ternyata masih ingat apa yang kita bahas di minggu kemarin. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan nih pembelajaran kita mengenai sejarah masyarakat Makkah dan Madinah sebelum kedatangan Islam. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita bakal ada diskusi kelompok, ada presentasi juga nanti dari anak-anak sekalian, dan juga penilaian dari Bapak Ibu guru. Nah, nanti untuk penilaian itu kalian dinilai dari keaktifannya. Bagaimana anak-anak sekalian nanti cara menjawabnya juga itu akan seperti itu ya cara penilaiannya. Nah, untuk hari ini yang akan memandu materi itu ada Bapak Kurniawan, terus nanti untuk tugas akan dipandu oleh Bapak Dapa, dan terakhir nanti ada Ibu Rizda yang mengatur kalian untuk penutupan materi. Oke. Jadi mungkin untuk selanjutnya teman-teman anak-anak sekalian bisa memperhatikan dengan baik, karena di akhir tugas nanti diharapkan teman-teman dapat menganalisis bagaimana kebiasaan masyarakat Makkah dan Madinah sebelum kedatangan Islam. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sepakati ya agar berjalan dengan kondusif. Teman-teman, anak-anak sekalian agar mengangkat tangan kalau ingin bertanya dan memperhatikan apa yang Bapak Ibu juga sampaikan. Ya, mungkin setelah ini kita langsung belajar aja materi mengenai sejarah pra-Islam Makkah dan Madinah. Itu diajarkan oleh Bapak. Perhatikan ya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah pra-Islam, khususnya berada di kota Mekah dan Madinah. Tadi anak-anak sudah menjelaskan secara singkat bahwa pada zaman pra-Islam disebut dengan zaman jahiliyah. Apa sih sebenarnya zaman jahiliyah itu? Jadi untuk secara konsep, kata jahiliyah ini merupakan konseptual dari para ulama kita mendeskripsikan sebuah zaman yang saat itu jika kita runutkan secara bahasa anak-anak
bahwa kata jahiliyah itu berasal dari kata jahil, yang mana akar katanya adalah jahala, artinya bodoh. Kenapa sih pada saat itu dikatakan zaman kebodohan? Kenapa kira-kira anak-anak? Karena tindakan mereka. Apa sih sebenarnya tindakan mereka sehingga dikatakan pada level zaman itu zaman kebodohan? Masyarakatnya melakukan hal apa sehingga disebut zaman kebodohan? Jadi banyak sekali perilaku-perilaku tindakan moral yang sangat bertentangan, sehingga pada saat itu para ulama menjelaskan bahwa pada zaman itu sangat banyak sekali pertentangan masalah moral secara spiritual. Masyarakat sangat-sangat kehilangan sisi moralnya, sehingga masyarakat pada zaman pra-Islam dikatakan zaman kebodohan. Nah, yang pertama mereka lakukan adalah menyembah berhala. Mereka menyembah suatu hal yang mereka ciptakan dengan tangannya mereka sendiri. Apa itu? Patung. Ketika hancur patungnya, kemudian mereka bikin lagi dan menyembah hal itu. Mereka menyembah apa yang mereka ciptakan. Ini bukan satu kebodohan. Kemudian anak-anak, yang kedua, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Jadi pada zaman pra-Islam itu masyarakatnya sangat anti atau ketika melahirkan seorang anak perempuan itu merupakan bagian aib. Kenapa demikian? Karena pada saat itu memang laki-laki sangat patriarki, di mana terjadi konflik-konflik suku, perang, sehingga laki-laki memang perannya sangat dibutuhkan pada saat itu, sehingga perempuan sangat dipandang rendah pada zaman saat itu. Kemudian ketidakadilan sosial pada saat itu anak-anak, mungkin anak-anak bisa membayangkan di mana ketika anak-anak kita, mungkin teman-teman anak-anak pada usia kalian itu dijadikan sebagai budak, dipekerjakan, atau bahkan dipaksa dengan ketidakkeinginan mereka untuk bekerja, dipaksa mereka menjadi budak. Jadi anak-anak bisa membayangkan bagaimana teman-teman kalian pada saat itu yang seumuran dengan kalian mengalami hal tersebut. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa zaman ini zaman kegelapan. Kemudian yang keempat, konflik antar suku. Jadi tidak ada diskusi atau komunikasi. Suku-suku itu sangat sering berantem. Jadi sangat-sangat banyak sekali konflik pada saat itu. Nah, anak-anak bisa lihat dari kondisi masyarakat Mekah dan Madinah secara spesifik. Kita akan mengetahui terkait kondisi kota Mekah serta kota Madinah. Kalau untuk kota Mekah sendiri anak-anak, bahwa secara ekonomi saat itu masyarakatnya lebih dominan pada perdagangan yang didominasi oleh suku Quraisy. Kemudian mayoritasnya menyembah berhala. Karena itu ketika saat Nabi Muhammad SAW berdakwah itu sangat memberikan penolakan sangat keras dari masyarakat. Kemudian ketiga, budaya patriarki tadi sudah Bapak sebutkan bahwa pada saat itu memang sangat kental sekali perempuan dipandang rendah. Dan salah satu uniknya masyarakat saat itu banyak sekali sastrawan, suka berpuisi. Mungkin pada saat bulan Ramadan anak-anak pernah dengar syair Tobitoka, itu salah satu syair. Kemudian masuk ke kota Madinah. Masyarakatnya berbeda dengan di Mekah. Mereka lebih secara ekonomi lebih agraris, berkebun. Walaupun sebenarnya ada yang berdagang juga, tapi secara keseluruhan mereka sangat majemuk sekali. Kemudian yang kedua, kepercayaannya juga beragam, sehingga ketika Rasulullah berdakwah sangat mudah untuk masuknya. Kenapa? Karena terhadap kemajemukan agama, percaya itu sangat beragam. Kemudian yang ketiga, masyarakatnya lebih beragam juga. Banyak sekali suku-suku, suku Aus, Khazraj, dan kaum Yahudi. Dan di Madinah juga sudah mengenal konsep tauhid.
walaupun secara tauhidnya berbeda dengan yang kita saat sebelum Islam datang, namun sudah ada konsep tauhid itu. Oke, itu aja sedikit dari Bapak. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, tadi sudah disampaikan sama Bapak Kurniawan tentang Islam pada zaman masyarakat di kota apa tadi? Mekah dan Madinah pada zaman pra-Islam. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang memang membuktikan bahwa pada zaman itu masyarakat di sana itu masih jahiliyah. Contohnya tadi apa pertama? Menyembah berhala. Yang kedua, perburuan anak perempuan. Tiga, perbudakan. Yang keempat, ya. Nah, jadi pada kali ini Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak berupa tugas kelompok saja. Jadi 3 orang di sini, 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 4 belakang kelompok 3. Jadi ada 3 topik pembahasan tentang perilaku masyarakat di zaman jahiliyah yang akan kita analogikan ke zaman sekarang. Nah, kalian menggunakan apa ya namanya? Analisis iceberg. Tahu kan analisis iceberg kan? Teori apa itu? Gunung es. Nah, jadi kelompok 1 membahas tentang perbudakan dengan eksploitasi buruh. Dianalogikan, kalian analisis menggunakan teori iceberg. Kelompok 2 itu tentang pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup dengan aborsi. Kelompok terakhir itu tentang perjudian dan permainan judi online. Oke, jadi mungkin Bapak kasih waktu 2 menit, kalian bisa diskusi dulu sama teman-teman ya. Silakan diskusi. Ayo silakan diskusikan sama teman-temannya. Ini siapa namanya? Mungkin Rehan bisa diskusi sama teman-temannya dulu, nanti tugasan ini dikerjakan setelah atau pelajaran Bapak. Enggak, jadi tugasnya Bapak. Soalnya ini dapat ada nulis. Ada dulu diskusi. Jadi bisa ini sama teman-temannya. Waktunya sisa 30 detik ya. Yang kelompok terakhir sudah diskusi. Siapa dia? Siapa? Dan yang maju perwakilan 1 orang aja ya guys. Anak-anak. Oke, sudah habis waktunya. Sekarang mulai dari kelompok 1 dulu untuk menyampaikan analisis yang bersama teman-temannya. Siapa perwakilannya? Boleh. Maju.
Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini adalah hasil analisis iceberg dari kelompok 1 tentang perbudakan dan eksploitasi buruh. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk satu tadi sudah bagus banget presentasinya. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Baik, selamat datang di kelompok 2 yang mempresentasikan analisis kami iceberg. Ya, intinya adalah di presentasi dari iceberg kali ini kolaborasi itu belum lahir, itu sudah dikeluarkan. Dan ketika zamannya tadi mau itu kalau laki-laki tidak dibunuh, kalau perempuan itu langsung dibunuh. Terima kasih. Ya. Tenggelamkan gitu. Jadi kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang analisis iceberg terkait judi online ya. Dan sekian, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Bapak harap apa yang sudah kalian analisis tadi juga bisa kalian ambil hikmahnya, dibuangnya, buruk-buruknya. Terima kasih dari Bapak. Akan dilanjut sama Ibu Rizda. Oke, baik anak-anak, gimana pelajaran hari ini? So excited. Oke, terima kasih nih. Jadi sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu ingin satu dari kalian untuk berani menjelaskan atau menyimpulkan materi kita hari ini. Wow. Siapa yang berani? Ayo, tunjukkan pada dirinya, berani. Ayo. Atau tunjuk nih kalau mau. Tunjukkan dulu. Kita pakai random aja ya. Ya, Intan Kayung. Ya, masa lupa namanya sendiri. Sebenarnya Ibu ya. Jadi sejarah sejak perdagangan Islam, maksudnya Islam di Mekah dan Madinah itu pada konsep jahiliyah dari segi akhlak penduduk masyarakat pada saat itu. Karena kalau misalkan nilai dari segi intelektual maupun ekonomi dan sosialnya mereka harus katakannya sastrawan, kemudian para penyair di zaman itu yang akan pandai dan cekatan dan menguasai. Dan kemudian juga yang menjadi konsep dari segi akhlaknya, karena mereka yang pertama itu membuat Tuhan mereka sendiri, kemudian itu menyembahnya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, beliau membuat Tuhan sendiri dari tepung, kemudian memakannya. Sudah ada lagi, Intan Kayung. Lagi sama. Oke, baik, terima kasih, Masya Allah, sangat lengkap rangkumannya. Kita kasih atas dulu. Oke, jadi bagaimana pemaparan Intan Kayung tadi? Nah, kita belajar tentang apa tadi? Tentang sejarah Madinah. Oke, pintar. Katanya ada 3 poin yang sudah dijelaskan sama Pak Kaye. Yaitu yang pertama, oh iya, Pak Kurniawan. Dia sering panggil Kaye, Pak Kaye, gitu ya. Biasa aja Pak Kaye. Oke. Nah, yang pertama tadi tentang zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ingat nggak? Jahiliyah. Asal katanya apa? Ya Allah, pinternya ya jahil. Asal akar katanya apa? Jahala. Iya, jahala. Pintar nak. Pintar, Masya Allah pinternya. Ya, jahala. Artinya apa? Bodoh. Bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena pada zaman itu ada 4 kebodohan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Apa aja? Menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Kemudian apa lagi? Dulu anak-anak yang perempuan. Ya, bayi ya, bukan anak bayi, itu tepatnya bayi. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, perbudakan dan juga yang terakhir ada konflik antar suku. Ya, setelah itu ada juga pembahasan kita tentang
keadaan masyarakatnya. Bagaimana keadaan masyarakat pada saat itu? Mekah dulu. Ya. Mekah lebih berhala. Ya, mayoritasnya lebih ke yang berhala. Kemudian apa lagi? Bersama para sastrawan dan juga para Ya, kita ada sastrawan, ada politik juga, ada perbudakan. Nah, kemudian Madinah apa? kalau Madinah dia lebih Ya, jadi lebih ringkasnya, simpulannya Madinah itu lebih beragam daripada Mekah. Dan situ ada kaum Aus, ada kaum Hazraj, ya Mintar, dan juga ada kaum Yahudi Insar. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Dan untuk pekan depan, kita akan mereview ulang terkait materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Dan juga Ibu mohon maaf pada pembelajaran kali ini, dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat fit dunia wal akhirah. Ya, Ibu mohon maaf, dan sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih banyak, dan Ibu mohon untuk teman-teman Ibu ke depan. Ya. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung di sini saja, tetap di sini mengakhiri. Kita langsung review ya, langsung kasih masukan. Iya, langsung dikasih di penilaian. Kelas kelompok 4 ya. Oke, bagaimana perasaannya setelah dudukkan dulu? Dudukkan. Dapat gimana dapat? Saya cuma tadi ya kalau ngajar ke masjid kayak nggak bisa. Oke, Kurniawan. Alhamdulillah itu agak kurang terbiasa sih kalau menghadapi anak-anak. Iya Pak, sering menghadapi orang tua ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita masukkan dari kelompok mana dulu? Ada satu kak? Silakan. Kita masukkan pilihan dan Oke, baik. Terima kasih. Saya penilaian dari kelompok 1. Penilaian pertama, kesesuaian RPP cukup sesuai. Namun mungkin di bagian pembuka entah saya yang kurang teliti, belum ada kontrak atau kesepakatan antara guru yang sebagai pembuka dengan peserta didik. Kemudian penguasaan materi dan kelas cukup baik. Yang dibagi guru di bagian kegiatan pembelajaran, bagian inti sudah menguasai. Kemudian performa cukup baik. Kelompok sudah effort menggunakan seragam, dan juga di awal sudah diperkenalkan bahwa ini adalah tim teaching. Kemudian durasinya berdasarkan perhitungan dari saya itu hanya 18 menit. Iya, di guru pertama itu 3 menit 45 detik, guru kedua 5 menit 33 detik, guru ketiga 6 menit 32 detik, dan guru keempat 4 menit 46 detik. Kemudian di pembagian kerjanya juga cukup baik, sudah cukup rata di mana guru pembuka, guru bagian inti, dan juga guru penutup. Untuk kekurangan atau kritiknya mungkin karena memang sinergis dan juga karena audiensnya teman sendiri, jadi kelihatan gitu kurang menguasai. Jadi sekian dari kelompok 1, terima kasih. terima kasih kelompok 1. Di mana siapa? Ini kelompok 2 dulu ya. Di apa namanya? Tanggapannya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Jadi saya sebagai penilai dari kelompok 2, untuk kelompok 4 dari segi penguasaan RPP, kesesuaian RPP baik dari persepsi hingga penjelasan materi, diskusi sampai penutup sudah sesuai. Namun di bagian diskusinya agak terlewat ya, itu sampai ke 16 menit, jadi langsung setengah aja. Terus penguasaan materi sudah bagus, sudah cukup. Pembagian kerja sudah rata, dan bagian persepsi, penjelasan materi, untuk diskusi itu sudah bagus. Terus untuk performa dari kelompok 4, kesesuaian baginya sudah bagus, sudah rapi. Terus terakhir waktu itu kalau di saya itu pas aja lewat
38 detik. Jadi 20 menit lewat 38 detik. Itu sudah bagus. Baik. Nah, ada lagi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya penilaian dari kelompok 3, nilai kelompok 4. Jadi beberapa saran yang saya sampaikan sekaligus apresiasinya. Yang pertama sarannya adalah untuk di bagian awal itu mungkin untuk pemberian motivasinya perlu ditingkatkan. Kemudian untuk suasana kelas itu cukup berhasil, namun karena tadi ada menyampaikan juga di bareng teman-teman di teman-teman. Kemudian yang ingin saya apresiasi di sini seperti pelayanannya juga sangat rapi dan seragam, intonasi penyampaian materinya, baik setiap individu itu menyampaikannya secara tegas, ya siswanya jadi memperhatikan gitu. Kemudian untuk materi sendiri itu penyampaiannya juga sangat bagus sesuai dengan RTP, cuman jadi sudah cukup sesuai lah ibaratnya, cuman beberapa poin yang miss. Tapi salah satunya adalah di bagian awal begitu ya, yang bagian yang seperti yang disampaikan penilai pertama tadi. Kemudian untuk memonitoring diskusi sudah sangat baik. Nah yang terakhir ini juga kurang bukan kurang sih, maksudnya kurang lebih sangat bagus juga sama teman-temannya. Ya ini apresiasinya adalah kayak suasana yang kembali dari yang tertekan, tapi akhirnya kembali balik lagi sekian kembali, dan untuk materinya itu terjadi pengolahan kembali sehingga siswanya tuh lengket dulu. That's all for me. Oke. Terima kasih kelompok. Baik, saya dari kelompok 5. Untuk kelompok 4 sudah bagus dari dosen RPP. Mungkin saya ada kurang fokus ya, nggak melihat merapikan duduk tadi. Merapikan duduk peserta diri. Terus penguasaan materinya juga sudah bagus. Untuk pembagian kerjanya jelas, sudah dijelasin juga part-partnya, jadi anak-anak tahu dan sudah dikasih juga kalau mikro teaching. Untuk perform bagus, cuma kayaknya ada rasa nervous, terus terbuat suasana karena ngajar teman. Jadi ada kata-kata yang tadi kayak guys, kayak gitu ucap. Untuk waktu di saya lewat 1 menit, jadi 21 menit. Terima kasih kelompok lain sudah masukan. Sudah banyak ya masukannya ya, dari segi positif maupun negatifnya. Saya tambah ya. Tambahan buat kelompok 4, dari positifnya mampu untuk mengkaitkan materi dengan isu-isu terkini. Ya, maksudnya pada saat ini kan tentang pra Islam gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan pada saat memberikan tugas itu adalah yang diangkat adalah tentang isu-isu terkini ya, temanya. Jadi itu adalah satu yang luar biasa, keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian untuk yang masukannya ada beberapa gitu ya, yang menggunakan kata-kata terulang. Misalnya sekali ya, apa tadi ya bahasanya itu terulang kembali. Ya, kemudian menggunakan HP. Dosen gurunya pegang HP terus tadi ya, kayaknya jadi pegangan gitu. Nah, jadi kalau bisa dihindari ya untuk memegang HP gitu kan. Jadi kita biar guru itu memang mencontohkan buat siswanya. Oke, luar biasa kelompok 4 ya. Kita kasih aplaus yang dan kelompok 5 silahkan mempersiapkan diri. Petugas penilai bisa bergeser ke